Halo, saya Silmi Rizky Utami dari kelas MIPA 2. Di video kali ini, saya akan membahas tentang perjalanan pendidikan nasional yang merupakan tugas dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Ada pesan menarik yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara dalam pidatonya, yaitu didiklah anak-anak kita dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Di samping itu, pelajarilah hidup kejiwaan rakyat kita dengan adat istiadatnya yang dalam hal ini bukannya kita tiru secara mentah-mentah, namun karena bagi kita adat istiadat itu merupakan petunjuk-petunjuk yang berharga. Dari pesan tersebut ada hal yang menarik, yaitu pendidik dan peserta didik diharuskan untuk bisa beradaptasi mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitas kita sebagai individu yang berbudaya, berkarakter, dan menghargai warisan sejarah serta adat istiadat yang diwariskan oleh pendahulu. Kemudian, sejak zaman penjajahan Belanda, pendidikan cenderung meniru pembelajaran Barat yang lebih mengutamakan intelektual dan bersifat individualisme. Saat itu, pendidikan di Indonesia mengesampingkan penanaman budaya dan kultural pada siswanya. Akibatnya, pendidikan tidak memiliki pengaruh dengan kebudayaan dan kultur masyarakat yang ada. Kabar baiknya, saat ini pemerintah memasukkan pendidikan karakter dalam kurikulum pembelajaran. Pendidikan saat ini tak hanya menilai intelektual saja, tetapi membentuk karakter Pancasila dan berkebudayaan Indonesia. Serta tujuannya yaitu untuk menghasilkan anak-anak Indonesia yang berjiwa kreatif, inovatif, produktif, dan afektif. Meski demikian, ditemukan praktik pendidikan yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar. Yang pertama, pendidikan yang terbatas saat zaman penjajahan. Saat itu, pendidikan hanya diberikan untuk kaum bangsawan. Rakyat hanya diberikan pendidikan menulis, membaca, dan menghitung seadanya. Kaum bangsawan yang mendapatkan pendidikan nantinya akan mengajarkan ilmunya kembali kepada rakyat Hindia Belanda. Yang kedua, pendidikan tidak merata. Keterbatasan fasilitas dan sulitnya akses jalan membuat siswa yang bersekolah di daerah terpencil tidak memiliki kesempatan belajar yang sama dengan siswa yang bersekolah di perkotaan. Yang ketiga, terlalu banyak materi yang harus siswa pelajari. Banyaknya materi yang harus siswa pelajari membuat siswa tidak memiliki kesempatan untuk memperdalam minatnya. Pesan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara menjadi acuan dalam perancangan kurikulum merdeka yang sedang diterapkan saat ini sebagai upaya untuk membebaskan siswa dari praktik pendidikan yang membelenggu. Merdeka Belajar memfokuskan pada kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Kemudian, siswa diberikan kebebasan untuk berpikir, berinovasi, dan mengembangkan keterampilan diri. Sejatinya, anak-anak harus merdeka, memiliki kemampuan untuk membuat pilihan dalam menentukan hidupnya, sehingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Itulah pembahasan tentang perjalanan pendidikan nasional. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.